Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan yang terutama adalah yang kita rasakan pada bulan Ramadan kali ini, yaitu bisa berjumpa dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang barangkali tidak semua orang diberikan Allah nikmat untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang 1 pekan sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah telah panggil dia. Ada juga yang besok Ramadan, hari ini Allah panggil dia. Maka kita yang Allah berikan nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan, marilah senantiasa kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh ketaatan, dengan penuh semangat, sehingga apa yang diharapkan Allah dari ibadah puasa ini akan kita dapatkan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita mana yang benar dan mana yang salah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita amal-amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga dan amal-amalan yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfus wa la yajhal. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim marratain. Waladi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil mis. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Fasyamuli wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha." Al-hadis yang artinya asyamu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Fala yarfus wa la yajhal, maka janganlah kalian rofas, berkata yang kotor, wala yajhal, dan jangan kalian melakukan hal-hal yang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Dan apabila ada orang yang mengajak kamu berkelahi atau orang yang menghina kamu, falyakul inni shaim marratain, maka hendaknya kamu mengatakan bahwa aku ini sedang berpuasa. Waladi nafsi biyadihi, dan sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi ta'ala min rihil mis, yaitu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dari minyak kasturi, minyak kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum serta meninggalkan hawa nafsunya min ajli, karena Allah. Fasyamuli wa ana ajzi bih, dan sungguh puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Al-hadis. Kaum muslimin dirahmati Allah, puasa sebagai perisai. Perisai dalam artian, perisai itu adalah alat pelindung diri dari serangan musuh. Nah, tapi dalam hal ini, puasa sebagai perisai ada 2 ya. Jadi puasa ini menjadi perisai kita bagi orang yang berpuasa ketika kita di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, perisai ketika kita di dunia, maksudnya adalah kita akan terlindungi atau terbatasi
membatasi diri kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kita berkata yang kotor, kita mencela orang lain, kita menghina orang lain, kemudian kita menyebarkan fitnah atau hoaks gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin hoaks itu tidak lewat mulut, tapi bisa dilakukan lewat mengetik gitu ya. Jadi kita ketik sesuatu yang itu merupakan fitnah, kemudian di-upload atau di-share. Nah itu juga sama saja sebenarnya ya. Kemudian yang lebih besar mungkin melakukan perbuatan mencuri atau menyakiti orang lain. Nah itu semua adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, dan puasa itu menjadi pelindung kita dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena makna sendiri dari puasa itu adalah amsaka, menahan. Jadi selain menahan makan dan minum, puasa ini menahan kita dari keinginan atau hawa nafsu untuk berbuat keburukan. Kemudian perisai ketika kita nanti di akhirat, yaitu ketika kita di akhirat, maka puasa ini akan menjadi pelindung kita dari panasnya api neraka, sehingga Allah jauhkan kita dari api neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina kharifan." Yang artinya, dan tidaklah seorang hamba yang dia berpuasa di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan karena puasanya itu tadi dari api neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslim yang dirahmati Allah, inilah keutamaan yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yaitu Allah jauhkan kita dari api neraka yang jauhnya itu sejauh 70 musim. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, Innamasiyam junnatun yastajinu biha al-abd minan nar. Yang artinya bahwa puasa itu adalah junnah, perisai. Yastajinu bihal abd, yang itu akan melindungi hamba Allah dari api neraka. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Kaum muslim yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita ketahui bahwa ibadah puasa itu tidak main-main. Jadi di situ Allah menginginkan hambanya untuk mempunyai perisai. Nanti ketika kita hidup setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat, kita mendapatkan perisai dari panasnya api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wala yarfus wala yajhal, maka janganlah seseorang yang berpuasa berkata yang kotor dan berbuat sesuatu yang bodoh. Wala yarfus, jangan berkata yang kotor. Dari hadis ini kita tahu bahwa standar pertama seorang itu berhasil dalam puasanya adalah bahwa dia bisa menahan dirinya dari berkata yang kotor dan berbuat sesuatu yang itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yajhal, dan janganlah melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang bodoh adalah sesuatu yang kita lakukan yang itu tidak wajar, yang akhirnya menimbulkan cibiran dari orang lain. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul ini shaim. Dan apabila ada orang yang mengajak kamu berkelahi atau menghina kamu, maka katakanlah bahwa sungguhnya aku ini sedang berpuasa. Jadi kita tidak harus atau tidak boleh meladeni orang-orang yang mendolimi kita, dan katakanlah bahwa sungguhnya aku ini sedang berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, ya Allah menginginkan kita untuk kita menahan hawa nafsu kita, emosi kita, sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Lanjut hadis, waladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil mis. Jadi kata Rasul bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini Masya Allah ya. Tapi kalau di dunia dipraktekkan ini ya beda gitu ya. Tapi kalau di sisi Allah kelak harumnya bahkan melebihi harumnya minyak kasturi. Gitu. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
Karena hamba yang berpuasa ini dia meninggalkan makannya, minumnya, dan meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya karena Allah. Maka balasannya adalah fasiyamuli wa ana ajzibih. Kata Allah, maka puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya kepada orang yang berpuasa. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan pada bulan itu, pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Satu kali kebaikan maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah ini maka kita umat Islam sangat rugi kalau kita tidak berpuasa pada bulan ini dan tidak kita hiasi bulan ini dengan melakukan banyak amal solih. Dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang seharusnya kita dapatkan ya, sesuatu yang menjadi pahala besar bagi kita, yaitu diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, yaitu Allah kasih ampunan kepada hambanya yang berpuasa. Kaum muslimin dirahmati Allah, perlu kita ketahui juga bahwa orang yang sedang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan ini adalah ketika dia berbuka, inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti dia bertemu dengan Rabbnya. Masya Allah ya. Jadi memang orang yang berbuka itu luar biasa, tidak bisa diungkapkan gitu ya kebahagiaannya. Apalagi nanti ketika kita bertemu dengan Rabb kita, dengan kita membawa pahala puasa kita, yang Allah janjikan akan diampuni dosanya, dan Allah janjikan akan menjadi perisai dari api neraka. Kaum muslimin dirahmati Allah, maka dalam menjalankan ibadah puasa, kita harus menjauhi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah bermaksiat di dalam bulan puasa, yaitu tidak bisa menjauhi perkara-perkara yang haram di bulan puasa. Artinya bahwa puasa itu adalah menahan. Kalau sebelum puasa kita suka berbuat maksiat, maka di bulan puasa ini, puasa itu harus bisa menjadi perisai bagi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan puasa ini kita juga harus memperbaiki diri kita sehingga muncul akhlak yang baik dari diri kita. Jangan sampai karena akhlak kita, ya karena adab kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah takwa dan karena akhlak yang baik. Yang ketiga, tidak boleh bermalas-malasan ketika di bulan Ramadan. Bulan yang dimana kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, maka kalau kita jalani puasa ini dengan bermalas-malasan, ya mana mungkin kita mendapatkan pahala gitu ya. Jadi puasa bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tetap melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi gitu ya. Karena di zaman Rasulullah di bulan Ramadan itu justru para sahabat Rasulullah perang gitu ya. Jadi malah melakukan aktivitas yang itu lebih dari kegiatan sehari-harinya. Maka ya kita saat ini ya harus memperbanyak ibadah kita dari ya puasa itu sendiri, kemudian menjalankan sholat tarawih, kemudian memperbanyak baca Al-Quran dan amal-amalan yang lain, termasuk juga sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus menjauhi banyak makan dan minum ketika berbuka. Yang ini akhirnya menyebabkan kita bermalas-malasan untuk melakukan ibadah salat tarawih atau bermalas-malasan untuk melakukan tadarus Al-Quran gitu ya. Jadi harus dikurangi. Ya, artinya tidak berlebihan dalam berbuka. Kemudian yang terakhir, tidak boleh juga kita kendur di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang sangat bahaya ya. Ibarat orang hidup gitu ya. 10 hari terakhir itu adalah akhir dari hidup kita yang menentukan apakah puasa kita ini su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau husnul khotimah ya berarti berakhir dengan baik. Kalau su'ul khotimah berakhir dengan buruk. Nah, karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini juga, di mana di situ ada malam Lailatul Qadar, ya, malam di mana Allah turunkan Al-Quran
dan itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Jadi jangan sampai di bulan ini di 10 hari terakhir ini malah orang-orang di kampung kita ya, biasanya 10 hari terakhir udah mulai sepi tuh ya. Jadi orang taraweh yang awalnya 10 hari pertama itu misalkan 10 soft gitu ya, tiba-tiba di 10 hari terakhir tinggal 2 soft gitu. Nah ini yang harus kita waspadai, kita jauhi gitu. Tidak boleh sampai kemudian di 10 hari terakhir kita malah kendur beribadah. Kaum muslimin dirahmati Allah, sekiranya itu yang saya sampaikan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, Allah menerima ibadah sholat kita, Allah menerima infak kita, dan Allah mengampuni dosa kita. Sehingga apa yang diharapkan dari bulan puasa ini, ya Allah mengharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah mengharapkan kita bisa menahan diri kita dari berkata yang kotor dan berbuat yang bodoh ya. Itu semua bisa kita raih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.